datang di podcast YPK, tempat di mana kita sharing mengenai isu kesehatan yang terkini ataupun isu-isu lainnya. Di sini saya sekarang bersama Dr. Gita Nurul Hidayah SPOG, subspesialis urologi RE. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin kadang agak tabu, kemudian juga banyak orang yang sudah mengalami tapi tidak aware dengan masalah ini, yaitu overactive bladder atau BSR. Dan acara ini berlangsung dengan dukungan Jun Center dan juga Astelas. Jadi dok, saya mau tanya, ada beberapa teman saya yang lumayan udah tua nih, kadang-kadang kalau tertawa, kemudian juga lagi olahraga tuh kadang-kadang suka besar atau kadang-kadang pengen berkemih. Itu sebenarnya apa dok? Oh, oke. Ya, jadi beser yang biasa masyarakat ceritakan sebagai beser itu umumnya adalah keluhan urgensi atau frekuensi ya kalau dalam bahasa medisnya. Nah, kalau urgensi itu adalah keluhan di mana muncul rasa ingin berkemih mendadak sangat kuat, tidak dapat ditunda. Jadi kebelet gitu sederhananya. Ya, kemudian frekuensi itu artinya lebih sering berkemihnya. Jadi yang biasanya berkemih dalam range normal tuh 5-7 kali sehari. Nah, ini dia bisa lebih dari 8 kali. Nah, kemudian kalau tadi keluhannya selain dia beser, dia juga mengeluh kalau ada batuk atau bersin atau saat olahraga itu ada kebocoran kencing. Nah, itu ada masalah lain lagi takutnya tuh. Ada gejala penyakit lain lagi, yaitu inkontinensia urin tipe tekan. Jadi memang ada beberapa macam ya dok untuk BSR atau overactive bladder ini. Biasanya penyebabnya apa dok? Ya, jadi ada beberapa macam banget tadi yang Mbak Lutfi bilang ada beberapa macam. Secara sederhana mungkin saya kenalin dulu ya dengan inkontinensia urin ya. Inkontinensia urin secara sederhana itu artinya kebocoran ya inkontinensia. Kalau inkontinensia urin berarti kebocoran urin atau kita tidak bisa mengendalikan keluarnya urin di luar kendali kita gitu ya. Nah, ada beberapa tipe atau beberapa jenis penyakit inkontinensia urin. Yang pertama, inkontinensia urin tipe tekanan. Seperti yang tadi Mbak Lutfi cerita, kalau sedang beraktivitas, olahraga, atau mungkin batuk atau bersin, ada ngencrit sedikit atau bocor sedikit urinnya. Ya, itu inkontinensia urin tipe tekanan, terjadi kebocoran urin saat ada peningkatan tekanan di dalam abdomen atau dalam perut seseorang. Kemudian tipe yang kedua, terkait dengannya keluhan besar tadi. Jadi kebocoran urin yang didahului atau terkait dengan keluhan um, urgensi atau kebelet pipis yang luar biasa tidak bisa ditahan. Gitu. Nah, yang ketiga tipe campuran. Jadi ada uh, faktor inkontinensia urin tipe tekanannya, ada juga faktor inkontinensia urin tipe desakan atau yang tadi urgency atau urge incontinence. Berikutnya masih ada lagi nih, yaitu inkontinensia urin tipe overflow atau tipe luapan. Jadi ini kalau kantong kencing tidak bisa mengosongkan urin dengan sempurna, dengan tuntas, lama-lama sisanya di dalam kantong kencing itu numpuk. Ibarat kata gelas berisi air, gelasnya, si kantong kencingnya akan lama-lama penuh dengan sisa urin. Akibatnya, begitu ada aliran urin baru yang diproduksi, maka akan ada luapan atau luber. Ini disebut inkontinensia urin tipe luapan. Dan ada juga inkontinensia urin tipe continuous. Biasanya kalau ada jalur yang tidak normal, jalur patologis atau harusnya nggak ada jalurnya, tapi pada orang tertentu yang bermasalah seperti ini ada jalur yang menghubungkan antara kantong kencing dengan saluran di luar, misalnya dari kantong kencing ke vagina, sehingga bocor terus menerus keluar urinnya ke vagina. Kemudian tadi poin berikutnya apa? Sudah lupa. Biasanya untuk overactive bladder ini apakah Terkait usia? Ya, terkait usia, Oke, betul. Karena kan biasanya yang tua-tua nih dok ya. Ya, Apakah anak muda bisa mengalami juga?
Ya, jadi untuk yang overactive bladder atau yang tadi terkait dengan inkontinensia urin tipe urgensi atau tipe desakan, ini kejadiannya meningkat seiring dengan penambahan usia. Tetapi bukan berarti hanya merupakan penyakit orang-orang senior. Ya, orang-orang yang usianya lebih muda, masih usia produktif, itu juga masih bisa mengalami overactive bladder atau inkontinensia urin tipe desakan ini. Ya, mungkin kita cerita tentang overactive bladder-nya juga kan, ya? Boleh, boleh. Menarik sih, Dok. Biasanya untuk overactive bladder ini, kenapa sih, Dok? Oh, oke, oke. Nah, jadi Kenapa bisa terjadi seperti itu? si overactive bladder Iya, itu ya. betul. Overactive bladder itu secara definisi dulu kali ya, memperkenalkan dulu nih overactive bladder atau singkatannya sering disingkat nih OAB ya. Karena bulan ini lagi bulan OAB ya. Iya, Iya. benar. Bulan ini adalah bulan awareness untuk penyakit OAB ya. Jadi untuk overactive bladder ini secara definisi dari International Continence Society ya, jadi perhimpunan dokter-dokter medis yang menangani masalah kontinensia atau kemampuan untuk mengendalikan berkemih. Pengertiannya OAB itu adalah kumpulan gejala nih. Jadi bukan cuma satu gejala doang. Ada beberapa gejala bergabung menjadi satu, yaitu frekuensi, urgensi, nokturi, bisa juga disertai dengan kebocoran urin walaupun tidak selalu. Baik. Dengan tidak ada patologi lain seperti infeksi saluran kencing. Nah, mungkin kita bahas satu-satu lagi nih dari kumpulan gejala tadi. Yang 4 tadi itu ya, Dok. Iya. Yang pertama kan urgensi, tadi kita udah sebut ya, urgensi itu keinginan untuk berkemih yang datang muncul mendadak, sangat kuat, tidak dapat ditunda, ibarat kata kebelet sederhana. Nah, kemudian yang kedua frekuensi. Jadi lebih kerap atau lebih sering untuk berkemih. Harusnya 5 sampai 7 kali sehari, ini bisa lebih dari 8 kali. Ya. Kemudian yang ketiga nokturi. Jadi tidur malam itu harusnya kan kita bisa pergi tidur malam nyenyak sampai pagi. Iya, mimpi bobo-bobo cantik gitu ya. Iya. Bagus. Iya. Nah, tapi pada masalah kesehatan ini ada namanya nokturi, yaitu tidur malam harinya terganggu untuk kencing karena dia kebelet kencing nih malam-malam lagi tidur malam kebangun kebelet kencing gitu. Nah itu bisa mengganggu. Kemudian gejala yang ketiga inkontinensia urin itu kebocoran urin yang terkait dengan urgensi atau terkait dengan kebelet tadi. Nah, untuk dikatakan dia mengalami OAB, tidak harus selalu ada ngompol atau kebocoran urin. Wah, gimana tuh, Dok? Nah, jadi kalau dia ada kebelet kencing atau urgensi dengan ada frekuensi, tapi nggak ada ngompol, itu sudah bisa dikatakan dikategorikan sebagai OAB. Berarti kompleks banget ya untuk gejala-gejalanya, bukan hanya sekedar kencing saja, tetapi ingin ada rasa kencing pun sudah termasuk ke gejala overactive bladder ya. Iya, jadi nggak harus selalu ngompol. Ada kebelet kencing pun itu sudah merupakan gejala. Nah, terus yang dimaksud ngompol ini ya, tidak selalu urinnya keluar sampai membasahi lantai seperti kita lihat adik yang masih balita atau yang masih bayi gitu ya. Nah, itu tidak selalu seperti itu. Kebocoran urin, keluar urin di luar kendali kita atau di luar keinginan kita, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya di pakaian dalam, itu sudah termasuk ngompol, sudah termasuk incontinence urin. Berarti seperti anyang-anyangan gitu, Dok? Nah, ini juga sering ditanyakan oleh pasien, oleh masyarakat ya. Anyang-anyangan tuh gimana? Iya. Biasanya yang diekspresikan sebagai anyang-anyangan oleh masyarakat itu adalah keluhan kalau kencing rasanya nggak tuntas. Rasanya masih nyisa terus. Kayak nggak tuntas, padahal udah kencing, padahal barusan kencing gitu ya. Kemudian atau yang berikutnya yang sering dibahasakan sebagai anyang-anyangan oleh masyarakat adalah kalau kencing tuh rasanya nggak nyaman, rasanya agak sakit, apa ya, nggak enak aja dong rasanya. Dibilang perih, dibilang sakit ya, iya ya, nggak enak aja untuk kencing. Nah, itu orang sering merasakan sebagai anyang-anyangan. Nah, ini biasanya merupakan salah satu gejala dari infeksi saluran kencing. Jadi keluarga YPK kalau ada keluhan seperti itu, baik di keluarga YPK sendiri, kerabat, teman, atau orang-orang yang disayangi, jangan diremehkan.
Itu salah satu tanda ya dok harus diperhatikan. Harus diperiksakan ya dok. Baik. Berarti untuk penanganannya itu apakah memang kadang-kadang kan ada beberapa orang yang saya takut mau ke dokter, takut langsung dioperasi. Apakah ada yang alami atau memang harus ke dokter langsung nih? Jadi pertama kita sesuaikan dulu dengan diagnosisnya atau penyakitnya yang kita temukan nih pada setiap orang kan bisa berbeda ya. Gejalanya bisa overlapping, tapi kita cari dulu ini diagnosisnya atau penyakitnya apa. Nanti dari situ baru ketahuan ada kebutuhan untuk operasi atau tidak. Let's say misalnya ada seseorang dengan penyakit overactive bladder atau OAB. Perlu operasi nggak sih gitu kan? Iya, kadang takut. Iya. Jadi untuk OAB atau overactive bladder ini bisa diobati dengan medikasi atau minum obat. Bahkan first line-nya, jadi terapi lini pertamanya, yang pertama kali kita bisa coba dan kita tawarkan dan kita pakai untuk terapi itu adalah mengobati yang tidak pakai obat dulu. Jadi ada jalan yang tidak pakai obat dulu. Nah, nanti kalau misalnya belum optimal dengan yang tidak pakai obat, baru dikasih obat. Kalau tidak optimal, baru ada lagi third line-nya atau lini ketiganya yang lebih kompleks. Berarti layernya banyak sebelum menuju ke operasi atau ke medis tadi ya dok? Ya, bahkan biasanya terkendali dengan obat, jadi nggak perlu operasi. Iya, baik. Kalau dari makanan aja nih dok, ada nggak sih yang menyebabkan overactive bladder ini aktif kembali atau sering muncul atau dari makanan apa saja yang bisa mengakibatkan overactive bladder ini? Iya, jadi biasanya keluhan kebelet kencing dan sering kencing ini lebih mengganggu pada orang-orang yang banyak mengkonsumsi kafein, teh, minuman berkarbonasi, ya. Nah, ini bisa kita kurangi tulah-tulah tersebut dengan menghindari atau menurunkan intake konsumsi cairan-cairan atau minuman tersebut. Termasuk juga mengurangi konsumsi rokok. Itu bisa mengurangi keluhan-keluhan si overactive bladder ini. Berarti yang suka minum kopi juga harus hati-hati ya. Ya, alkohol, teh, minuman berkarbonasi. Nah, Aduh, padahal enak banget kopi pagi-pagi sebelum kerja. Baik, berarti let's say kita sudah medication gitu ya, Dok. Kemudian apakah sudah full 100% tidak akan ada gejala lagi atau harus terus-menerus ada obatnya, Dok? ya, jadi untuk overactive bladder ini terapinya tidak instan, tidak bisa 3 hari minum obat terus udahan, gitu nggak bisa. Memang terapinya itu jangka panjang. Efek terapinya baru kita bisa bilang, oh ini obatnya cocok atau oh ini kita perlu adjust naik dosis gitu ya. Itu paling tidak tuh 2-3 bulan setelah mengkonsumsi obatnya dengan baik, dengan aturan yang sesuai. Baik, baik. Oke. Berarti untuk terapinya hanya obat saja atau ada latihan-latihan seperti senam Kegel atau lainnya, Dok? Ya bahwa tidak harus dengan obat, bahkan ada mengobati tanpa pakai obat. Iya, itu. Jadi gimana sih mengatasi si OAB itu kalau maunya nggak pakai obat dulu, dan memang itu first line-nya, jadi opsi utama kita itu dengan yang tidak pakai obat dulu. Nah, jadi bisa kita pertama memperbaiki pola minum kita tadi ya, pola minumnya baik jumlah maupun jenis yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kita lakukan yang namanya bladder training atau melatih kembali kantong kencing kita. Melatih kembalinya ini bisa berupa penjadwalan berkemih atau dilatih dengan menunda sebentar keinginan untuk berkemih itu. Misalnya nih, untuk pasien-pasien yang mengalami overactive bladder itu biasanya bisa setengah jam sekali kebelet kencing pergi ke kamar mandi. Nah, kalau misalnya kita bladder training, retraining, jadi misalnya jam 9 pagi dia udah kencing. 9.30 dia kebelet lagi. Kita coba dulu nih kencingnya 9.35 aja gitu ya. Nah, nanti dia sudah bisa mentoleransi itu, nanti bisa di jedanya lebih lama gitu. Berarti main frekuensi ya. Nah, Kita delay sedikit Iya, ya. dan di jadwalnya ya. Jadi lama-lama kita melatih supaya kapasitas kantong kencingnya itu kembali lebih
adaptif untuk menampung urin gitu ya. Nah, kemudian yang tadi seperti Mbak Lutfi tanya ya, latihan-latihan ada namanya latihan otot dasar panggul. Latihan otot dasar panggul ini juga bisa membantu kita untuk mengatasi keluhan-keluhan di overactive bladder. Jadi misalnya saat keluhan kebelet kencingnya itu mendesak sekali gitu ya. Nah, kita kalau sudah mahir menguasai teknik untuk latihan otot dasar panggulnya, kita bisa menggunakan teknik tersebut untuk mencegah kebocoran urinnya sebelum sampai ke kamar mandi, jangan sampai keluar dulu nih, jangan sampai bocor dulu, jangan sampai ngompol dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan teknik pernapasan dan relaksasinya untuk mengendalikan rangsangan berkemihnya itu. Jadi rasa kebelet kecilnya itu bisa kita kendalikan secara bertahap dengan latihan tersebut. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita Tadi kayaknya ada pertanyaan dari Mbak Lutfi yang aku belum jawab nih ya. Bang. Kenapa bisa terjadi overactive bladder? Betul, betul. Aduh, ini dia. Jadi secara sederhana, overactive bladder atau OAB atau penyakit beser lah ya, secara sederhananya, itu utamanya karena faktor kantong kencingnya, otot kantong kencingnya terlalu aktif atau terlalu sensitif. Ya, em, banyak teorinya yang mencoba menjelaskan kenapa kok bisa si kantong kencing ini ototnya terlalu aktif atau terlalu sensitif. Tapi secara sederhana prosesnya adalah harusnya nih kalau kita kondisi normal, kondisi sehari-hari biasa, itu kantong kencing dia fungsinya kan menampung urin dulu Iya. yang diproduksi dari ginjal dialirin melalui saluran bernama ureter, ditampung sama si kantong kencing. Kalau sudah banyak urin yang terkumpul di kantong kencing, baru dia memicu sensasi atau keinginan untuk berkemih atau untuk kencing. Nah, pada kondisi overactive bladder ini, si urin yang terkumpul di dalam kantong kencing itu jumlahnya belum banyak, masih sedikit. Tetapi si otot kantong kencingnya itu sudah sangat aktif, sangat reaktif, sangat sensitif dengan adanya urin yang baru sedikit tersebut, seolah-olah kayak udah banyak. Jadi dia berkontraksi untuk mengeluarkan si urin tersebut padahal baru sedikit gitu. Makanya sensasinya rasanya kebelet banget, terus sering gitu. Oke, berarti memang ada beberapa kondisi yang dimana kandung kemihnya itu sudah tidak seperti semula lagi ya. Baik. Nah, sekarang kemarin kan kita udah question and answer di Instagram. Ada beberapa yang bertanya mengenai overactive bladder. Untuk pertanyaan pertama, kita ke sesi selanjutnya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah inkontinensia urin hanya terjadi pada wanita yang lebih tua, Dok? Tadi kan sudah dijawab ya, berarti bisa saja untuk yang muda, lebih muda. Oke. Yang kedua, apakah kehamilan dan melahirkan meningkatkan resiko overactive bladder ini, Dok? Ya, jadi untuk overactive bladder ini untuk riwayat kehamilan, jumlah persalinan itu ada efeknya walaupun tidak secara langsung ya. Biasanya lebih besar efeknya kita dapati pada kasus-kasus inkontinensia urin tipe tekanan. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menentukan kapan beser atau mengompol sudah perlu mendapatkan perhatian medis? Jadi kapan nih kita harus ke dokter? Kapan, oh ini masih aman nih? Ya, jadi memang yang sering salah kaprah atau salah paham di masyarakat, kalau besan tuh ya udahlah, apalagi umur udah segini, udah ulang tahunnya kesekian. Nah, jadi secara sederhananya patokannya kalau kita merasa keluhan kencingnya itu sudah mengganggu kualitas hidup, mengganggu aktivitas, nah itu berarti saatnya kita harus mencari pertolongan medis, datang ke dokter untuk diperiksakan. Oke, baik. Selanjutnya ya, apakah inkontinensia urin atau overactive bladder ini bisa disembuhkan 100%, Dok? Ya. Jadi karena tadi kan kita sempat cerita ya, faktor yang menyebabkan terjadinya overactive bladder ini faktornya banyak, ada teorinya juga banyak ya. Maka dari itu terapinya atau mengobatinya juga nggak bisa instan, harus jangka panjang untuk pengobatan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Dok ya.
Kalau misalnya kita sudah kan tadi ada beberapa gejalanya, kemudian oh kayaknya aku terkena obstructive bladder nih, kena obstructive bladder, itu harus ke dokter spesialis kandungan atau harus ke dokter urogin? Oh, oke oke. Ya, jadi untuk overactive bladder ini memang bisa dikelola oleh dokter SPOD atau dokter kandungan. Bisa juga ke dokter subspesialisasi uroginekologi rekonstruksi ekstensi. Karena memang untuk yang lebih khusus mengelola atau menangani masalah ini lebih intens, lebih tersubspesialis lah ya untuk masalah ini ya dokter uroginekologi. Tapi kalau misalnya teman atau keluarga YPK mau datang ke dokter SPOG dulu silakan. Berarti oh, oke. Jadi, jika keluarga YPK sudah mulai ada tanda-tandanya dan mulai terganggu aktivitasnya, silahkan konsultasi ke Rumah Sakit YPK Mandiri Jakarta Uroginekologi Center bersama Dr. Gita Nurul Hidayah. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih juga kepada Jun Center dan juga Astela sudah mensponsori podcast kali ini. Terima kasih juga ya Dokter Gita. Sampai ketemu kembali. Nanti kita podcast bareng lagi ya dengan topik-topik menarik selanjutnya.